Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afidatul Fila, nomor presensi 1 dari kelas 12 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum fisika mengenai titik berat benda. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui titik berat dari benda yang akan diujikan nanti. Sebelumnya, apa itu titik berat? Titik berat adalah lokasi atau tempat berupa titik koordinat berpusatnya resultan gaya keseluruhan benda berada. Sebelum melakukan praktikum, alangkah lebih baiknya jika kita mempersiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk praktikum. Alat dan bahan yang kita perlukan yaitu kertas HVS untuk mencatat hasil percobaan, benang, alat tulis, penghapus sebagai pemberat, gunting, pelubang kertas, paku pinus, kertas karton atau kardus, penggaris, dan juga styrofoam. Langkah pertama, kita gambar bidang atau bangun yang akan kita uji titik beratnya. Yang pertama, kita gambar bangun persegi dengan ukuran 8 cm x 8 cm. Yang kedua, kita gambar bangun segitiga dengan sisi 8 cm, 8 cm, dan 8 cm. Selanjutnya, kita gambar bangun gabungan pertama dengan bentuk seperti rumah. Yang pertama, bangun pertama itu bentuknya persegi ukuran 8 cm dikali 8 cm. Kemudian yang atasnya segitiga, alasnya 8 cm dan tingginya 7 cm. Kemudian bangun yang keempat yaitu bangun gabungan dengan bentuk persegi, panjangnya 8 cm, lebarnya 8 cm, kemudian segitiga siku-siku dengan alas 8 cm dan tinggi 8 cm. Selanjutnya kita potong bangun tersebut. Setelah semua bangun dipotong seperti pada gambar di atas, maka langkah selanjutnya kita lubangi bangun dengan pelubang kertas. Lubangnya ini boleh terletak di mana saja, minimal 3 lubang. Tetapi akan lebih bagus jika lubangnya itu lebih dari 3. Semakin banyak lubang yang dibuat, maka hasil yang didapat juga akan lebih akurat titik beratnya. Langkah selanjutnya yaitu kita potong benang kurang lebih sepanjang 50 cm atau 30 cm atau juga bisa disesuaikan sesuai kebutuhan. Selanjutnya benang kita kaitkan dengan penghapus sebagai pemberatnya. Kemudian ujung benang yang satunya lagi kita kaitkan dengan paku. Berikutnya kita tempelkan bangun yang telah kita lubangi tadi pada styrofoam menggunakan paku pinus yang telah diberi pemberat berupa penghapus. Usahakan saat menempelkan bangun pada styrofoam jangan terlalu rapat, tetapi agak longgar supaya bangunnya itu masih bisa bergerak bebas. Kemudian ketika benang telah lurus, usahakan agar benangnya itu lurus dan diam. Setelah lurus diberi titik 2 tepat di belakang benang. Kemudian bangunnya itu diambil lalu ditarik garis lurus antara kedua titik tersebut. Lakukan perlakuan yang sama pada semua bangun. Pada setiap lubang ditempelkan pada styrofoam, kemudian tunggu hingga benangnya itu benar-benar lurus dan diam, lalu beri tanda titik dan ditarik sebuah garis lurus. Ini adalah hasil benda setelah digarisi. Maka dapat kita beri titik beratnya di antara perpotongan garis-garis. Langkah selanjutnya kita buat garis bantu untuk memudahkan kita dalam mengukur letak titik beratnya. Kita ibaratkan pojok sini adalah 0,0. Nilai X adalah 4. Kemudian kita tulis pada percobaan 4. Kemudian untuk Y
Y juga 4. Kita buat garis bantu terlebih dahulu. Kita ibaratkan titik 0,0 adalah di sini. Kemudian kita ukur nilai X-nya. X adalah 4. Seperti yang dapat dilihat pada video, bahwa garis bantu menunjuk pada angka 2,3 cm. Bangun yang ketiga yaitu bangun gabungan antara persegi dan segitiga dengan bentuk rumah. Pertama-tama kita buat garis bantunya terlebih dahulu. Apabila di sini titik 0,0, kemudian kita ukur. Garis bantu yang telah dibuat menunjukkan pada angka 4 cm. Maka X pada bangun gabungan pertama yaitu 4. Selanjutnya kita ukur nilai dari Y. Dapat dilihat bahwa pada video garis bantu menunjuk pada angka 5,9 cm. Maka nilai Y dari bangun gabungan pertama yaitu 5,9. Yang keempat yaitu bangun gabungan 2. Kita buat garis bantunya terlebih dahulu. Kita misalkan pojok sini adalah titik 0,0. Setelah digambar garis bantu, dapat dilihat bahwa garis bantu menunjuk pada angka 6,4 cm, sehingga didapat nilai X benda gabungan 2 yaitu 6,4. Kemudian kita ukur nilai Y-nya. Pada video di atas, garis bantu menunjuk pada angka 3,6 cm, maka didapat nilai Y dari bangun gabungan 2 yaitu 3,6. Data percobaan yang telah kita peroleh selanjutnya kita masukkan ke dalam LK. Untuk persegi X-nya 4, Y-nya 4, segitiga X-nya 4, Y-nya 2,3, benda gabungan 1 X-nya 4, Y-nya 5,9, benda gabungan 2 X-nya 6,4, dan Y-nya 3,6. Untuk memudahkan kita dalam menghitung, sebaiknya kita gambar terlebih dahulu bangunnya, dan kita beri keterangan panjang juga lebarnya. Diketahui panjang persegi atau X adalah 8 cm. Kemudian lebar dari persegi atau Y yaitu juga 8 cm. Kemudian yang ditanya adalah titik beratnya. Dijawab. Yang pertama kita harus mencari nilai XO dengan rumus A1 atau luas permukaan dari benda 1 dikali X1 per A1 atau luas permukaan 1. Karena ada A1 dan juga A1, maka A1 dicoret atau hilang. Maka XO sama dengan X1. Kemudian XO sama dengan setengah dikali X. Kita masukkan XO sama dengan setengah dikali 8 sama dengan 4. Kemudian kita cari nilai YO. Sama dengan rumusnya sama seperti cara mencari X1. Karena luas permukaan 1 yang atas dan juga bawah ada, maka A1 dicoret hilang. Sehingga YO sama dengan Y1. YO sama dengan setengah dikali Y. YO sama dengan setengah dikali 8, maka nilai Y sama dengan 4. Sesuai dengan hasil percobaan, yaitu nilai X4 dan nilai Y4. Selanjutnya bangun yang kedua yaitu bangun segitiga. Setelah saya ukur, ternyata alas dari segitiga 8 dan tingginya adalah 7 cm. Tinggi segitiga kita ibaratkan Y, sedangkan alas segitiga kita ibaratkan X. Yang ditanya titik berat. Cara menjawabnya yaitu sama seperti sebelumnya. Kita copy rumusnya, kemudian kita masukkan angkanya. X0 sama dengan X1.
X0 sama dengan setengah dikali X. Maka X0 adalah setengah dikali 8 sama dengan 4. Kemudian kita cari Y0. Y0 rumusnya juga sama, luas permukaan 1 dikali Y1 per luas permukaan 1. Y0 sama dengan Y1. Khusus untuk segitiga, cara mencari Y yaitu sepertiga kali Y. Y0 sama dengan 1/3 dikali 7, sama dengan 2,3 cm. Sehingga didapat titik beratnya adalah 4,23. Sekarang kita masukkan dan kita bandingkan. Ternyata teori dan hasil percobaannya sama. Kita lanjutkan lagi. Yang ketiga adalah benda gabungan pertama yang berbentuk seperti rumah. Kita masukkan gambarnya terlebih dahulu. Karena ini benda gabungan, maka kita beri pemisalannya terlebih dahulu. Misalkan yang berbentuk persegi adalah bangun 1 dan yang berbentuk segitiga adalah bangun 2. Diketahui panjang bangun 1 atau X persegi sama dengan 8 cm. Kemudian lebar bangun 1 atau Y persegi sama dengan 8 cm. Alas bangun 2 atau X segitiga sama dengan 8 cm. Kemudian tinggi bangun 2 atau Y segitiga sama dengan 7 cm. 7 cm didapat dari 15 dikurangi 8 sehingga 7. Ditanya titik berat, kemudian dijawab. Langkah pertama kita cari nilai X1 terlebih dahulu. Rumus dari X1 yaitu sama seperti yang di atasnya, setengah dikali X. X1 sama dengan setengah dikali X persegi yaitu 8 cm, sama dengan 4. Kemudian Y1, rumusnya juga sama, setengah dikali Y1 atau Y persegi, sehingga Y1 sama dengan setengah dikali 8, sama dengan 4. X2, setengah dikali X segitiga, sama dengan setengah dikali 8 cm, sama dengan 4. Untuk mencari Y2, karena ini adalah bangun segitiga, maka Y2 adalah sepertiga dikali Y segitiga, sama dengan 1/3 dikali 7, sama dengan 2,3. Maaf, saya ulangi. Langkah pertama kita mencari X1 dan Y1. Nilainya itu berapa? Kemudian langkah kedua kita mencari X2 dan Y2. Nilainya berapa? Karena letak segitiga di atas bangun persegi, maka kita buat garis bantu. Contohnya adalah garis titik berat segitiga. 2,3 itu nilainya hanya dari alas segitiga hingga titik berat segitiga. Maka untuk mencari nilai Y2 yaitu 2,3 ditambah dari lebar persegi yaitu 8, sehingga Y2 sama dengan 8 ditambah 2,3 sama dengan 10,3. Jika X1, Y1, X2, dan Y2 sudah ketemu, maka selanjutnya kita mencari luas bangunan. Yang pertama, luas bangunan pertama atau A1. Karena bentuknya persegi, maka sisi kali sisi atau panjang dikali lebar sama dengan 8 dikali 8 sama dengan 64 cm persegi. Bangun 2 yaitu segitiga. Cara mencari luas bangun segitiga yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Sehingga luas bangun 2 yaitu setengah dikali 8 kali 7 sama dengan 28 cm persegi. Langkah selanjutnya mencari titik berat gabungan. Kita masukkan rumusnya yaitu sigma X0 sama dengan luas permukaan 1 atau A1 dikali X1 ditambah luas permukaan 2 atau A2 dikali X2, kemudian per luas permukaan 1 ditambah luas permukaan 2. Kita masukkan angka-angka yang telah ketemu. Luas permukaan 1 yaitu 64 dikali X1 4 ditambah luas permukaan 2 yaitu 28 dikali
4 juga per 64 ditambah 28 sama dengan 256 ditambah 112 per 92 sama dengan 368 per 92 sama dengan 4. Kemudian kita cari sigma Y0 sama dengan rumusnya sama seperti cara mencari sigma X0, yaitu luas permukaan 1 dikali Y1 ditambah luas permukaan 2 dikali Y2 per luas permukaan 1 ditambah luas permukaan 2. Data yang sudah kita dapatkan tadi kita masukkan ke dalam rumus, yaitu 64 dikali 4 ditambah 28 dikali 10,3 per 64 ditambah 28 sama dengan 256 ditambah 288,4 per 92 sama dengan 544,4 dibagi 92 sama dengan 5,9173, sehingga titik berat gabungan yaitu 4,5,9173. Angka yang telah kita peroleh kita masukkan ke dalam tabel teori, yaitu X bernilai 4 dan Y bernilai 5,9173. Jika kita bandingkan dengan hasil percobaan, ternyata angkanya itu mirip atau akurat, sehingga sudah sesuai. Bangun yang keempat, yaitu bangun gabungan yang kedua, kita gambar terlebih dahulu. Kita beri pemisalan, semisal benda persegi itu kita misalkan sebagai bangun pertama, kemudian segitiga siku-siku kita misalkan sebagai bangun kedua. Diketahui panjang bangun 1 atau X1 Romawi sama dengan 8 cm. Kemudian lebar bangun 1 Romawi atau Y1 Romawi sama dengan 8 cm. Untuk alas bangun 2 atau X2 Romawi sama dengan 16 dikurangi 8 sama dengan 8 cm. Tinggi bangun 2 atau X2 Romawi sama dengan 8 cm. Ditanya titik berat, kemudian dijawab. Pertama kita mencari X1 dan Y1 terlebih dahulu. X1 sama dengan setengah dikali X1 Romawi, sehingga X1 sama dengan setengah dikali 8 sama dengan 4. Kemudian mencari Y1 sama dengan setengah dikali Y1 Romawi. Y1 sama dengan setengah dikali 8 sama dengan 4. Kemudian mencari X2 dan Y2. X2 sama dengan setengah dikali X2 Romawi. X2 sama dengan setengah dikali 8 sama dengan 4. Karena segitiga ini berada di sebelah kanan persegi, maka untuk mencari Y2 harus ditambahkan dengan panjang persegi, yaitu 8. Sehingga X2 sama dengan 8 ditambah 4 sama dengan 12 cm. Selanjutnya yaitu mencari Y2. Karena bangun 2 merupakan segitiga, maka mencari Y2 yaitu sepertiga dikali Y2 Romawi. Y2 sama dengan sepertiga dikali 8 sama dengan 2,6. Selanjutnya mencari luas bangunan. Luas bangun pertama yaitu panjang dikali lebar. Bangun pertama yaitu persegi, sehingga 8 dikali 8 sama dengan 64 cm persegi. Luas bangun 2 atau segitiga, rumusnya yaitu setengah dikali alas dikali tinggi sama dengan setengah dikali alas, yaitu 8 dikali tinggi 8 sama dengan setengah kali 64 sama dengan 32 cm persegi. Kemudian mencari titik berat gabungan. Yang pertama sigma X0, rumusnya sama seperti yang di atas. Luas permukaan 1 dikali X1 ditambah luas permukaan 2 dikali X2 per luas permukaan 1 ditambah luas permukaan 2 sama dengan 64 dikali 4 ditambah 32 dikali 12 per 64 ditambah 32.
sama dengan 256 ditambah 384 dibagi 96 sama dengan 6,6. Kemudian sigma Y0 sama dengan A1 kali Y1 ditambah A2 kali Y2 per A1 plus A2 sama dengan 64 dikali 4 ditambah 32 dikali 2,6 per 64 tambah 32 sama dengan 256 ditambah 83,2 dibagi 96 sama dengan 339,2 dibagi 96 sama dengan 3,533. Sehingga titik berat gabungan adalah 6,666, 3,533. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel teori, yaitu X 6,666 dan Y sama dengan 3,533. Kemudian kita bandingkan dengan hasil percobaan. Ternyata X selisih 0,2, sedangkan Y selisih 0,1. Pada data keempat terjadi selisih atau terjadi perbedaan 0, sekian angka. Hal ini dapat terjadi karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Misalnya yang pertama yaitu dalam mengukur titik berat, saya itu kurang lurus atau miring. Faktor yang kedua yaitu ketika bangun saya tempelkan pada styrofoam, benangnya itu belum benar-benar lurus tetapi sudah saya garis. Sehingga dua kemungkinan itu yang menyebabkan terjadinya selisih antara teori dengan hasil percobaan. Tetapi pada data keempat, hasil percobaan sudah mendekati dengan teori sehingga dianggap sesuai. Terima kasih, saya mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.